Kayaknya lupa nih Kak, apa jawabannya kalau ditanya itu. Coba kasih sekali lagi ya Kak. Apa kabarnya adik-adik? Jawabannya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi dong Kak, biar Oke. semangat. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, pada semangat banget nih Kak. Sebelum kita nyanyi, harus kita ngapain dulu nih Kak? Oke adik-adik, sebelum kita mau ibadah, waktunya kita saat teduh ya adik-adik. Siapin hati dan pikirannya ya. Yuk, dibatalkan tutup mata, berdoa dalam hatinya masing-masing. Amin. Nah adik-adik, kita angkat satu lagu pujian yuk. Judulnya apa Kak Egi? Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik Abang. Semangat ya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus aman kepada saya. Oh girang. Kalau dipanggil jawabannya apa? Jawabnya ya, ya. Jawabnya ya, ya. Ku jawabnya ku jawabnya ku jawabnya ya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah membuka kami ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, ibadah sebentar kami akan mau ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak, kayaknya biar lebih semangat kita angkat adik-adiknya bangun sendiri dong Kak. Yuk, pasukan Kristus, siap. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Yesus bisa pakai siapapun juga. Tuh, kayaknya ini lagu baru deh, katanya adik-adik belum nyanyi ini sebelumnya. Nanti bisa lihat liriknya, nyanyi dengan semangat ya, oke? Oke, musik Abang. Ayo setia. Ayo setia. Yuk setia kita menyerah. Daniel. Dalam mewasina semua karena kasih-Nya.
Kita mau angkat satu lagu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Betul banget. Oh, sebelumnya Kak, adik-adik boleh duduk ya Kak sekarang? Boleh dong Kak? Oke, silakan duduk adik-adik. Lalu siapkan hati dan pikirannya untuk menyanyi lagu ini dan untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Musik Abang. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami dan terimalah pujian kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapakah gereja itu? Apakah gereja itu gedung atau bangunan? Nah, mungkin adik-adik sering memahami kalau gereja itu adalah sebuah bangunan atau gedung. Tetapi adik-adik, gereja itu sesungguhnya adalah kita. Gereja itu adalah aku, kau, dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah gereja. Makanya ada nyanyian yang mengatakan, aku gereja, kau gereja, kita sama-sama gereja. Kenapa dikatakan adik-adik kita adalah gereja? Karena kita adalah tempat Roh Kudus bersemayam. Tubuh kita adalah tempat Roh Kudus bersemayam. Jadi karena di dalam tubuh kita ada Roh Kudus yang bersemayam, yang bekerja melalui suara hati kita, maka dikatakanlah kita adalah bait Allah atau gereja. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebagai gereja, kita adalah gereja yang kudus. Kita kudus bukan dari diri kita sendiri, tetapi kita kudus karena dikuduskan oleh Yesus Kristus. Kita kudus karena dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa artinya kalau dikatakan kita adalah gereja yang kudus? Apa artinya kalau dikatakan bahwa kamu, saya adalah gereja yang kudus? Artinya adalah bahwa hidup kita dan segala apapun yang ada pada kita itu adalah dikhususkan untuk Tuhan. Jadi tangan kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, pikiran kita,
pokoknya semuanya hidup kita ini, tubuh kita ini adalah untuk Tuhan. Itu artinya dikuduskan. Jadi hidup kita, tubuh kita adalah untuk Tuhan. Nah, karena tangan ini khusus untuk Tuhan, maka tangan ini harus melakukan hal-hal yang baik. Tidak boleh tangan ini digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun dosa. Tangan ini tidak boleh digunakan untuk mencuri. Karena kita adalah gereja yang dikuduskan, hidup kita adalah untuk Tuhan, maka kaki kita juga adalah untuk Tuhan. Maka kaki kita hanya boleh melangkah untuk hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kaki kita tidak boleh melangkah kepada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan atau untuk melakukan dosa. Nah, karena mulut kita adalah untuk Tuhan, maka mulut kita ini harus kita pakai dengan baik. Mulut kita ini hanya boleh mengucapkan kata-kata yang baik. Dari mulut kita jangan ada keluar kata sumpah, jangan ada mengumpat, kata-kata kotor, jangan keluar dari mulut kita, karena mulut kita ini adalah untuk Tuhan. Bahwa mulut kita itu adalah milik Tuhan. Nah, demikian juga pikiran kita, hati kita itu adalah milik Tuhan, maka yang boleh kita pikirkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Dan yang kita kehendaki di dalam hati kita juga adalah harus hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, bahwa kita adalah gereja, tempat Roh Kudus bersemayam. Oleh karena itu hidup kita ini khusus untuk Tuhan. Oleh karena itu tubuh kita ini, organ tubuh kita ini hanya boleh melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita adalah gereja karena tubuh kita adalah tempat Roh Kudus bersemayam. Oleh karena itu sebagai gereja kita harus bertumbuh. Tidak bertumbuh hanya di dalam secara fisik, tetapi juga harus bertumbuh secara spiritualnya, harus bertumbuh imannya, harus bertumbuh pengharapannya. Jadi semakin kita besar, semakin besar tubuh kita. Oleh karena itu, iman kita, pengharapan kita juga harus terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah gereja yang hidup. Nah, kita adalah makhluk yang hidup. Nah, salah satu ciri makhluk yang hidup itu adalah dia mengalami pertumbuhan. Nah, oleh karena itu kita adalah sebagai gereja, maka kita juga harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan. Nah, bagaimana supaya iman dan pengharapan kita bertumbuh sebagai gereja? Maka kita harus banyak mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Karena iman itu datang dan bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau selalu menyertai, melindungi kami, dan Engkau selalu memberkati kami. Biarlah roh Tuhan yang selalu membimbing kami dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami hanya untuk Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, berilah mereka kebijaksanaan, dan berkatilah orang tua mereka dan guru-guru yang mengajar mereka. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membuka persembahan, kita mau angkat satu lagu pujian. Tapi kakak mau ingetin dulu nih, uang persembahannya nanti dikumpulin kemana ya kak? Kita bakal kumpulin uang persembahannya pertama kasih ke orang tua kan, lalu orang tua kita kasih ke simpulannya masing-masing. Oke? Oke. Untuk lagu persembahannya kita akan nyanyi lagu apa nih kak? Kita mau nyanyi lagu Roma 7 Yesus dari buku ND 178. Boleh dibuka, boleh lihat lirik juga. Oke, masih kabar? Naruh
Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Terima kasih.